Oke, apa kabar saudara semua? Senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jangka waktu yang tepat untuk penggantian oli motor kita. Jadi ini sangat penting karena pergantian oli ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama yaitu jarak tempuh motor ini sendiri, dan yang kedua kondisi mesin itu berpengaruh juga, dan yang ketiga yaitu pemilihan oli itu sendiri. Jadi itu semuanya saling berkaitan, dan yang terakhir yaitu nanti kita akan takar setelah oli itu dipakai apakah berkurang ataupun tidak, warnanya berubah ataupun tidak. Maka di sini kita akan bahas semua, dan oke, kita bahas satu persatu. Jadi ini motornya yaitu motor saya sendiri yang sering saya pakai sehari-hari, dan ini untuk pergantian olinya kalau nggak salah sekitar 3 bulan sekali, tetapi dengan beberapa faktor pemeriksaan ya. Jadi nggak asal ganti oli itu 3 bulan sekali, nggak gitu juga. Oke, yang pertama sebelum kita bahas, pokoknya ini kita turunkan dulu olinya, kita buka dulu nih. Berarti kita siapkan takaran di sini. Kita siapkan takaran, kita buka dulu olinya. Mungkin kalau jika kita lihat ini masih agak transparan ya. Pokoknya pada saat mengganti oli perlu kita ingat untuk menurunkannya agar olinya keluar semua itu bukan disemprot, tetapi kita miringkan seperti ini. Karena di bagian-bagian mesin itu dia mempunyai sela-sela, dan sela-sela seperti di dalamnya ada chamber, mangkok dan sebagainya, ruangan-ruangan. Jadi kalau kita miringkan seperti ini, ke sebelah kiri kita miringkan dan ke sebelah kanan miringkan kembali. Nah, di situ olinya akan keluar semua. Tidak perlu disemprot pun itu tidak masalah. Karena untuk pergantian oli ini bukan saya nggak punya kompresor, tetapi saya itu jarang disemprot aja pokoknya. Ya, kalau kompresor sebenarnya di sini ada, tetapi kalau saya sendiri ganti oli jarang disemprot. Pokoknya saya miringkan seperti ini, miringkan ke kanan dan ke kiri, nanti dia olinya keluar semua. Sekitar 5 kali lah kita miringkan ke kanan dan miringkan ke kiri, nanti dia keluar semua olinya. Oke, dan misalkan ini sudah keluar semua olinya, berarti di sini perlu kita cek ya. Perlu kita cek berarti di sini misalkan olinya kita pegang seperti ini, apakah ini sudah gelap ataupun masih transparan. Kalau misalkan warna olinya ditaruh di stainless, pasti dia masih kelihatan. Kalau yang masih bagus, tidak terlalu parah olinya, dia masih transparan lah seperti ini, kita kelihatan. Walaupun dia agak hitam, tapi dia transparan, tidak hitam hitam mati lah, hitam legam seperti itu. Nah, ini berarti tidak kelewatan lah untuk waktu masa pergantian olinya. Setelah itu oli yang di sini berarti kita takar. Oke, setelah selesai berarti kita taruh di sini, taruh di tempat yang rata, dan kita lihat di sini. Maaf agak sulit nih kameranya, kamera HP butut. Kita cabut dulu nih, bentar. Maaf. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini kelihatan ini sekitar 770 mili. Ya, kalau misalkan masih 770 mili, ini masih normal ya. Dia kalau menyusut sekitar 30 sampai 50 mili, berarti kemungkinan kalau 10 mili sampai 30 mili sampai 50 mili, kemungkinan ada yang menempel di nampan sedikit, dan juga kemungkinan ada yang menempel di botol olinya sendiri atau di ini ya, di tempat takarannya. Jadi kalau misalkan dia menyusutnya sampai 500 mili, itu parah banget. Apalagi sampai kering segini olinya. Ya, kelihatan lah kalau masih normal berkisar kita memasukkan oli 800 mili, dia menyusut misalkan jadi 750 mili, itu normal. Kalaupun misalkan kalau pemakaiannya lebih lama lagi, dia menyusut ke 700 mili, itu masih normal ya. Jangan di bawah 700 mili. Kalau menyusutnya di bawah 700 mili, itu kemungkinan ada ring piston yang kena. Pokoknya motornya kondisinya itu tidak
tidak prima ya motornya itu. Mungkin ring pistonnya sudah aus, sudah lemah, motornya sedikit agak ngebul. Selanjutnya kita cek juga nih yang tadi, bahwa kita cek masukkan tangan ya, olinya masih agak kelihatan transparan lah seperti ini tuh, agak kelihatan transparan. Jadi bagaimana sih idealnya pada saat waktu pergantian oli nih? Kalau saya sih misalkan untuk pergantian oli ini sekitar 3 bulan, mungkin sebulannya itu kalau saya hitung sekitaran 800 kilo sebulannya. Berarti kalau 3 bulan itu sekitar 2400 kilo sekitar 3 bulan itu. Jadi yang mempengaruhi itu jadi bukan lama jarak waktunya ya. Misalkan mau ganti olinya setahun juga boleh, misalkan kalau emang bener motornya itu jarang dipakai. Makanya mungkin ada yang bertanya bahwa gimana nih motor saya setahun belum ganti oli tapi motornya jarang dipakai. Biarpun 1 abad kalau motornya nggak dipakai, 1 abad misalkan dipakainya cuma 1 kilo, 1 abad sekali ganti oli boleh. Jadi untuk ganti oli ini bukan jangka waktu yang nanti ujung-ujungnya kita hitung. Jadi dari kilometer yang pertama harus kita hitung. Misalkan saya pakai motor ini 1 bulan, semisalkan 800 kilo, berarti ini saya ganti 3 bulan sekitar 2400 kilo. Oh mungkin oli kuat sampai 2400 kilo ya, tergantung jenis olinya itu sendiri. Kalau saya sih karena saya males ya ganti olinya, jarang lah ganti oli, males banget kalau saya ngoprek motor sendiri itu. Makanya saya beli oli kadang yang bagus. Kalau saya beli oli itu yang sekitar harga kadang 100.000, beli olinya itu yang harga 90.000 atau 110.000. Ya pokoknya sebenarnya sama aja sih. Kalau misalkan kita beli oli itu yang harganya 45.000 atau 50.000, nah kita 1 bulan ganti. Karena oli yang harganya 50.000 itu pasti beda kualitasnya dengan oli yang harga 100.000. Yang jelas yang pertama sih yang harus kita perhatikan, oli itu harus kita beli yang ori. Nah untuk ciri-ciri oli yang ori ya, mungkin kita ketahui bahwa oli yang ori itu jika kita sobek dari foil pas ngebukanya, dia pas kita sobek itu dia paling mudah disobek almu foilnya, tidak mengandung plastik itu almu foil yang kita sobek itu. Nah itu yang ori. Yang kedua di tempat pembelian yang harus bisa kita percaya. Oke, seperti itu untuk tentang pemilihan oli ori. Mungkin saya tidak bisa bahas banyak di situ karena itu yang saya ketahui pokoknya. Dan yang kedua kemungkinan kita cek juga nih untuk motornya. Kita lihat di bagian knalpot nih. Kalau di bagian knalpot ini misalkan basah, ngebul, ya percuma kita beli oli yang mahal. Kalau misalkan motornya sudah ngebul, beli oli yang mahal pun tetap akan nyusut. Ya, jadi diperhatikan bahwa olinya kita gunakan yang bagus, kondisi motor kita pun harus kondisi prima. Kalau kondisi motornya misalkan sedikit agak ngebul, pakai oli apa juga tetap motor itu nanti pas kita turunkan olinya akan nyusut. Nah kalau untuk motor-motor baru, motor-motor masih baru setahun 2 tahun ya, motornya masih gres, ya usahakanlah pakai oli yang bagus yang harganya lumayan, sekitar mungkin kita beli oli yang harga 100.000 tetapi kita ganti sekitaran 2 bulan sekali, bolehlah kalau seperti itu. Sama aja sih seperti menurut saya beli oli yang harga 40.000 dan beli oli yang harga 100 misalkan. Misalkan oli yang 40.000 itu misalkan ketahanannya hanya kuat 1 bulan ataupun hanya kuat 1.000 kilo. Nah kalau kita beli oli yang 100.000 biasanya 2.000 kilo atau 2.500 kilo itu masih kuat. Untuk mengetesnya yaitu perhatikan bahwa motornya harus kondisi prima, kondisi motornya jangan keadaan ngebul. Dan yang kedua, kita pas memasukkan oli kita takar dulu. Misalkan kita masukkan olinya 800 ml, pas kita turunkan oli setelah kita dipakai olinya, kita takar lagi di situ. Nah, nanti ketahuan minusnya di mana atau kekurangannya di mana. Pokoknya jarak tempuh, kondisi motor dan jenis oli. Ya, pokoknya kualitas olinya itu sendiri. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami di sini bahwa kualitas oli pun berpengaruh. Nih kalau nanya ini olinya oli apa yang saya gunakan, pokoknya ini olinya. Ini saya perlihatkan bahwa yang saya gunakan ini olinya yaitu Top One Evolution Matic. Kalau kita lihat Top One Evolution Matic ini dia 100% sintetis ya, 100% oli sintetis.
Mungkin di video-video sebelumnya saya sudah sering bahas untuk kelebihan-kelebihan oli sintetis. Pokoknya kalau orang yang tahu motor tahulah pada zaman dulu itu oli sintetis itu sering dipakai balap, tetapi 100% oli sintetis itu harganya emang lumayan lah, harganya di atas normal gitu harganya. Tetapi itu kalau untuk kepuasan, kalau kita benar-benar gunakan oli 100% sintetis, ya kita puas lah memakainya. Karena untuk akselerasi dia lebih responsif, dan yang kedua dia lebih tahan lama, dan yang ketiga dia itu di mesin itu tidak mengendapkan kotoran. Dalam kata lain, mesinnya itu akan selalu bersih karena dia tidak banyak mengandung unsur-unsur yang mengendap seperti logam, karbon, dan yang lainnya. Dia oli sintetis itu identiknya lebih bersih. Oke, mungkin untuk harganya, harga top One Evolution Matic ini sekitaran yang 0,8 itu sekitaran 100.000, dan yang 1 liter sekitaran 120.000. Tetapi mungkin kalau kita belinya di official store, Shopee, di situ ada diskon 20%. Misalkan kita beli harga 120.000, diskon 20%, ya mungkin jatuhnya itu sekitar 100.000 kurang sedikit lah. Kalau misalkan harga olinya 100.000, jatuhnya nanti dipotong 20% jadi 80.000 lah. Nanti untuk kodenya saya punya juga, kode diskonnya nanti saya pasang di deskripsi. Pokoknya yang jelas perbedaan oli itu, satu, dia ada yang tahan panas. Ya, kalau tahan panas itu oli sudah jelas olinya itu nanti tidak cepat hitam. Dan kedua, tentang akselerasi, tarikan enteng karena olinya itu istilahnya jenisnya lebih encer, tetapi dia kuat ya menahan gesekan. Jadi oli itu yang bagus itu sedikit agak encer tapi kuat menahan gesekan gitu. Dan yang ketiga yaitu menjaga kebersihan mesin. Nah, itu yang poin terpenting dari oli ini. Tetapi silahkanlah untuk motor masing-masing dicoba dulu seperti itu, seperti tadi pas memasukkan oli ditakar, dan pas mengeluarkannya pun pas mengganti olinya ditakar kembali. Nah, itu nanti ketahuan lah nanti kalau dipakai berasanya seperti apa ya. Silahkanlah coba sendiri, buktikan sendiri. Ini mungkin pengalaman bagi saya, mungkin bagi sebagian orang berbeda karena motornya pun dan kondisi motornya pun pasti berbeda-beda. Dan yang ini kita tumpahkan lagi. Kita bersihkan dulu tempatnya. Jadi yang terakhir sebelum kita isi olinya, berarti kita takar dulu olinya. Nah, karena ini olinya nih yang seliter. Kalaupun olinya yang 800 ml, kalau penasaran berarti kita takar lagi aja pakai gelas ukur. Kita takar 800 ml baru kita masukkan. Oke, kita buka dulu di sini untuk olinya. Oke, seperti ini ya. Saya contohkan seperti ini. Kalau misalkan oli yang ori biasanya seperti ini. Dia ditojosnya itu gampang kalau pakai kuku juga. Ini kalau kita misalkan kita tarik nih almupoilnya tuh. Oke, seperti ini. Kita perdekat. Nih, kita perdekat nih. Biasanya kalau yang ori almupoilnya itu mudah dirobek seperti ini ya. Jadi dia pas dirobek itu tidak mengandung plastik. Pokoknya kalau mudah dirobek tutupnya itu biasanya olinya ori. Kita takar dulu di sini. Oke, setelah ditakar berarti tinggal kita isi untuk olinya. Oke, misalkan olinya sudah dipakai, dan kalau misalkan motornya itu jarak tempuhnya sering jauh, harusnya tiap minggu oli itu dicek ya. Kita colok misalkan seperti ini dan kita cabut. Olinya itu kita teteskan ke media yang bersih. Nah, kelihatan nanti olinya masih bening ataupun tidak. Kalau masih bening ya diperkirakan masih aman, dan kita tes lagi. Untuk ukurannya misalkan asalnya di sini dia menyusut ataupun tidak, dicek lah pokoknya. Mau ditempelkan ke media
benda pun seperti ini. Nah, kelihatan seperti itu. Nah, pokoknya kalau misalkan olinya bersih dan tidak menyusut, nah itu dipastikan aman lah. Tetapi untuk jangka waktu penggantian oli disesuaikan lah nanti dengan kondisi motor masing-masing dan jarak tempuh masing-masing. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi untuk tipsnya yaitu yang seperti tadi, dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.